Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 2.5. Kenalin, saya Wiwin dengan NIM 16. Saya Faiza Maulidina dengan NIM akhiran 41. Langsung aja, jadi di video ini kami berdua akan mengerjakan soal-soal dari modul 2 Praktikum Industri 1 yang berjudul Menggambar dan Memodifikasi Objek Dua Dimensi, part kedua. Jadi untuk soal pertama dikerjakan oleh saya, dan soal kedua dikerjakan oleh Faiza. Jadi untuk soal pertama di modul kedua ini, banyak didominasi dengan bidang lengkung dan bulatan. Yang pertama kita membuat lingkaran dengan diameter 28 dan 60. Jadi kita ketikkan 28. Setelah itu, dengan titik pusat yang sama, kita membuat lingkaran dengan diameter 60. Setelah itu, kita bisa lanjut dengan membuat garis bantu menggunakan tools polyline. Untuk titik awalnya, kita ambil di pusat lingkaran yang tadi. Lalu ke kanan sejauh 40. Lalu ke bawah sejauh 30. Setelah itu, bisa membuat garis bantu yang lain menggunakan polyline juga dengan start point-nya di pusat lingkaran yang tadi. Ke arah bawah, sejauh 113. Lalu ke arah kanan, sejauh 6, dan ke bawah, sejauh 5. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa lanjut membuat bidang-bidang selanjutnya. Kita akan membuat lingkaran yang beradius 20 dan menggunakan tool circle, tepatnya center radius. Pusat lingkarannya di sini, kita ketikkan 20. Lalu setelah itu, dengan menggunakan tool yang sama, kita membuat lingkaran dengan diameter 25. Maaf, dengan radius 25. Setelah itu, selesai, kita bisa lanjut membuat garis. Selanjutnya, membuat garis dengan polyline. Seperti pada komen di bawah ini, sudah terpilih tool polyline. Sudah selesai seperti itu. Selanjutnya, dengan menggambar lingkaran dengan radius 46. Sini kita pilih circle bagian center radius. Untuk titik pusatnya ada di tangan dari lingkaran dan garis yang tadi dibuat. Tekan 46. Selanjutnya membuat garis untuk menghubungkan lingkaran di sini dan di sini. Seperti ini. Setelah itu kita bisa merapikan bagian-bagian yang tidak diperlukan dengan menggunakan tool trim. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan membuat lingkaran dengan radius 60 dan 65. Jadi pusat lingkarannya ada di garis bantu yang di sini. Di sini kita ketikkan besar radiusnya yaitu 65.
Setelah itu kita lanjut membuat lingkaran menggunakan radiusnya dengan radius 60. Jika sudah seperti ini, bisa kita trim. Jika sudah seperti ini, kita bisa lanjut dengan menambahkan garis bantu dengan titik awal di bagian garis bantu yang tadi sudah dibuat ke arah kiri, lalu kita ketikkan besarannya yaitu 70, lalu ke arah atas sejauh 37 dengan sudutnya 50 derajat. Selanjutnya kita membuat lingkaran dengan radius 8. Titik pusatnya ada di ujung garis bantu yang baru tadi dibuat. Setelah itu kita membuat lengkungan menggunakan tool arch. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Untuk soal ini kita pakai yang start and radius. Untuk titik awalnya di sini, lalu titik akhirnya di sini. Kita masukkan radiusnya yaitu diminta soal sebesar 45. Diulangi lagi dengan tools yang sama. Kita buat dari sini. Di sini endpoint-nya, lalu menginput besaran radiusnya, yaitu 45. Jika sudah seperti ini, setelah itu kita langsung trim bagian yang tidak diperlukan. Jadi garis bantunya kita sisakan di bagian situ. Selanjutnya kita memberi dimensi. Jadi ini adalah hasil dari soal 1 yang sudah diberi dimensi secara lengkap dan sesuai yang diminta soal. Dan di sini filenya diberi nama drawing 2. Untuk soal 1 selesai sampai di sini, lanjut ke soal 2. Jadi kita langsung aja lanjut ke nomor 2, klik start drawing, terus kita atur satuannya, ketik units. Nah, ini kita ganti 0,0, satuannya pakai cm. Untuk langkah pertama, yang kita pakai, tools pertamanya itu polyline, kita pakai buat bagian badan sama tangannya. Biar gampang, kita aktifin ortho mode, biar garisnya tegak lurus. Kita zoom dulu. Nah, ini pertama ukurannya 51. Kita zoom, biar gampang dilihat. Oke, lanjut. Ini ke bawah, ukurannya 46. Terus kita bikin kakinya,
pertama itu 6,5 dulu, terus panjang kakinya 11, lebarnya 12,5. Tinggal kita sesuaikan. Jarak antar kakinya 13 cm. Sebelahnya kita buat sama dengan kaki kanannya. Oke. Ini udah jadi, sekarang kita bikin tangannya sama aja pakai polyline juga. Pertama ini jaraknya antara badan sama tangan itu 3. Terus panjangnya 38. Lebarnya 7,2. Kita sesuaikan lagi. Ini. Kita buat tangan kiri. Kiri ya? Ya, kiri. Sama aja kayak tangan kanannya. Oke, ini udah jadi badan sama tangannya. Ya kan, Win? Iya. Oke, kita lanjut bikin garis bantu untuk jarak antara kepala sama badan. Sesuai di soal, jaraknya 3,8. Pakai tools lainnya. Kita buat kanan sama kiri. 3,8. Oke. Sekarang kita buat lingkaran kepalanya. Pakai tools circle yang 2 point biar gampang. Kita tinggal klik ujung sini dengan ujung sini. Udah deh, jadi kita juga buat kakinya. Ujung sini dengan ujung ketemu ujung. Buat kakinya lagi, ujung ketemu ujung. Ini udah jadi bagian kepala sama kakinya. Kita bikin buat bagian tangannya sama ujung pojok bawah badannya. Kita pakai circle tantan radius. Jadi kita tinggal masukin radiusnya. Sesuai soal itu 3,6. Jadi ini kita buat di semua ujung-ujungnya. 3,6. Kita buat lagi di sini. 3,6. Buat lagi 3,6. Nah, untuk yang pojok sini dengan yang ini, kanan dengan kiri, itu radiusnya sesuai dengan soal 2,5. Jadi dua-duanya kita pakai radius 2,5. Radius 2,5. Nah, ini udah mulai kelihatan bentuknya. Kita bisa langsung bikin bagian mata sama bagian tanduk. Untuk bagian mata, kita buat dulu garis bantu, biar gampang. Dari midpoint di sini, tarik ke atas. Itu ukurannya 14. Nah, untuk mata sebagian kanan itu, ini 11. Baru ke sini 11 juga. Nah, ini udah jadi garis bantu buat mata. Kita bikin garis bantu buat tanduk juga. Ini sembarang aja tingginya seberapa. Yang jelas ke kanannya itu 8. Terus ke atas gini. Bebas aja.
karena ini cuma garis bantu. Terus ini juga 8. Terus ke atasnya bebas aja. Udah kelihatan ya tanduknya? Sedikit. Oke, langsung aja kita buat matanya pakai center center radius. Center diameter. Sesuai soal, diameternya 5. Langsung aja. Soal diameternya 5. Ini udah jadi matanya kanan kiri. Sekarang kita mau buat bagian tanduknya. Sesuai dengan soal, tinggi tanduknya itu 13. Kita mulai dari sini. Intersection. Oke, naik ke atas. 13 cm. Terus ini ke kanan. Itu 1,2. Terus ke bawah lagi 13. Kita buat lagi pakai polyline di sebelahnya. Untuk tanduk kiri sama ukurannya. Ke bawah lagi 13. Nah, ini udah jadi. Sekarang kita buat supaya ada lengkungannya di puncaknya, puncak tanduk. Kita pakai circle to point lagi. Ini. Kanan dan kiri. Oke, udah. Nah, sekarang supaya dia miring, kita pakai tools rotate. Kita pilih dulu objeknya yang mau kita rotate. Terus kita enter. Nah, kita pilih yang jadi titik pusatnya untuk dimiringkan. Untuk yang tanduk sebelah kiri, itu 30 derajat. Kita langsung ketik aja 30. Nah, dia jadi mereng. Kita buat juga di tanduk sebelah kanan. Karena dia searah jarum jam, jadi ini kita ketiknya nggak 30, tapi minus 30. Udah. Jadi deh tanduknya. Terus, supaya kelihatan rapi, kita hilangin garis-garis bantunya semua pakai tool trim. Nih, biar gampang kita blok aja deh semuanya. Nah, enter, baru kita pilih yang mana yang nggak mau kita pakai. Ini juga kita hilangkan. Ini juga kita hilangkan. Bagian kanannya sama dengan yang dihapus di bagian kiri. Oke, jadi ini hasil setelah di-trim. Setelah trim, kita hapus sisa-sisanya ya, pakai tools erase. Langsung aja ini kita klik.
yang mau dihapus supaya lebih rapi lagi dan persis sama kayak di soal. Nggak di sama aja. Oke. Udah persis kan, Win? Iya, persis banget. Mantap. Oke, sudah jadi kayak gini, kita tinggal langsung bikin dimensinya. Jadi kita tinggal buat dimensinya pakai tools dimension. Tinggal kita klik aja. Kita atur dulu, ini jadi standar. Terus kita klik modify. Jadi kalau di soal presisinya itu beda-beda. Yang pertama kita buat itu yang 0. Klik OK. Sekalian kita besarin panahnya. Teksnya juga kita besarin. Close. Nah, yang pertama itu kita bikin dimensi antara mata senternya dengan ini. 14. Ini pakai dimensi linear. Kita kerjain yang dimensi linear dulu ya. Oke, jadi ini hasil pengerjaan menggunakan dimensi linear. Lanjutnya, kita pakai dimensi radius. Untuk ini. Terus juga untuk diameter untuk lingkaran mata. Kemudian juga ada garis miring, itu dimensi align. Nah, ini udah selesai yang menggunakan presisi 0. Kemudian kita buat lagi menggunakan presisi 0,0. Kita klik new, baru copy of standard, continue. Nah, di sini kita ubah 0,0. Ini udah jadi copy of standard ya. Langsung aja kita buat yang pakai presisi 0,0 itu. Kita kerjain yang linear dulu. Sekarang kita ganti ke radius. Oke, udah. Bagian tangannya juga. Ini juga. Untuk kaki, sesuai dengan soal menggunakan diameter. Yang terakhir, jarak antara kepala dengan badan. Oke, ini udah selesai. Yang menggunakan presisi 0,0. Sekarang kita pakai presisi 0,00. Caranya sama. Klik new, continue. Presisinya ganti 0,00. Oke. Close.
Di sini cuma ada satu. Oke, ini hasil dari pengerjaan dimensi yang menggunakan presisi 0,0. Sekarang kita buat dimensi untuk derajatnya. Kita pakai dimensi angular. Oke, setelah diberikan seluruh dimensinya, ini hasilnya udah sama persis kayak soal. Oke, jadi pengerjaan modul 2 untuk soal 1 dengan soal 2 udah selesai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye. Dah guys.